Pinjaman sampai dengan 25 juta tanpa jaminan, dan yang paling penting ini aman dan juga terpercaya. Kenapa? Karena sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Bisa langsung kita cek di OJK ya. Dan ini adalah edaran OJK yang paling terakhir saat video ini dibuat, yaitu tanggal 12 Juli tahun 2024. Pinjaman ini masih terdaftar resmi di OJK, yaitu namanya adalah Dana Rupiah ya. Ini pernah terdaftar dari tahun 2020 sampai sekarang, masih mengikuti aturan yang ada di OJK. Teman-teman yang menggunakan Android ataupun iOS juga bisa ya menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau terdaftar di sini artinya bunganya diatur oleh OJK, tidak bisa terlalu tinggi. Kemudian cara menagih juga sama, tidak ada yang namanya mengancam, mengintimidasi ataupun menyebarkan data. Kalau sampai ada yang seperti itu, langsung saja laporkan ke OJK. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung buka Play Store ataupun App Store ya, kemudian cari Dana Rupiah tanpa spasi ya, karena ada beberapa yang mirip, tapi pastikan Dana Rupiah yang seperti ini ya, strip pinjaman cepat dari PT LKB ya. Silahkan install, kemudian teman-teman nanti buka tampilannya itu seperti ini. Dan yang pertama ada izin untuk akses lokasi ya, silahkan ini klik saja yang izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Dan kemudian teman-teman akan muncul tampilan seperti ini ya, limit tertingginya sampai dengan 25 juta, lumayan ya. Dan bunga hariannya 0,3%, ini sesuai aturan yang ada di OJK dan hanya menggunakan KTP saja tanpa menggunakan jaminan. Oke, untuk yang tertarik silahkan langsung klik dapatkan limit, dan kemudian teman-teman di sini diminta untuk memasukkan nomor ponsel yang aktif dipakai sehari-hari, karena ini adalah nomor yang akan dinilai nanti kita mendapatkan limit berapa. Silahkan dimasukkan, dan setelah itu teman-teman diminta untuk memasukkan kode verifikasi ya. Silahkan dimasukkan dan juga buatlah kata sandi untuk memakai aplikasi ini. Dan pastikan jangan menggunakan tanggal lahir ya, agar tidak dibuka atau dibobol oleh orang lain. Pastikan buat yang paling rahasia, kemudian klik registrasi. Dan setelah itu teman-teman diminta untuk verifikasi wajah ya, ataupun pengenalan wajah, dan pastikan nanti pengambilan fotonya itu benar ya. Handphonenya tepat di depan wajah kita ya. Kemudian lepaskan kacamata, topi juga tidak boleh, masker tidak boleh ya. Dan juga pastikan di cahaya yang terang, internetnya pun harus lancar ya. Kemudian klik mulai verifikasi kalau sudah siap, dan nanti ikuti instruksi yang ada ya. Oke, setelah itu juga teman-teman diminta untuk memfoto KTP asli. Jadi bukan fotokopi ataupun bukan scan ya. Di bawah ada keterangannya nih agar tidak ditolak ya. Mohon mengambil foto di tempat yang terang dan dalam kotak yang disediakan, artinya sesuai bingkai yang ini ya. Kemudian pastikan foto tidak miring, kemudian KTP tidak ada sinar, debu, tinta atau bayangan ya, jadi tidak boleh silau ya. Kemudian latar belakang tidak ada huruf atau objek foto yang lain ya, jadi di tempat yang polos. Kemudian KTP utuh, huruf, foto, wajah terlihat jelas ya. Oke, caranya seperti itu, ikuti langkahnya agar tidak ditolak ya. Kemudian klik mulai foto kalau sudah siap. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk meminjam ya. Ini hanya sharing informasi bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Dana Rupiah ini. Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya hanya untuk memudahkan penjelasan. Oke, setelah itu teman-teman juga diminta untuk memasukkan kontak darurat ya. Silahkan masukkan kontak darurat, hubungannya apa, namanya siapa, dan juga nomor ponselnya ya. Silahkan diisi 2 kali, dan teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjaman ini dilarang untuk menagih ke kontak darurat, hanya boleh untuk konfirmasi saja, tapi tidak boleh menagih ke kontak darurat ya. Silakan diisi, dan kemudian teman-teman juga diminta untuk isi informasi pribadi seperti tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pernikahan ya, dan juga tempat lahir, pendidikan, dan teman-teman silakan scroll ke bawah diisi semuanya ya. Dan nanti juga teman-teman diminta untuk memasukkan nomor rekening. Di sini ada keterangannya ya. Tips pemegang rekening harus sama dengan peminjam, artinya namanya yang ada di rekening itu harus sama dengan KTP yang diupload. Artinya tidak bisa cair ke orang lain ya, ini sangat aman ya. Kemudian harap tahukan akun rekening dengan jenis non Gojek untuk keberhasilan mendapatkan limit pinjaman ya. Oke, ini teman-teman silahkan ikuti ya. Masukkan nama rekening, nama bank dipilih ya, kemudian juga nomor rekening banknya. Dan di sini memang kekurangannya belum bisa ke e-wallet, hanya bisa ke rekening bank-bank komersial ya. Bank digital juga sudah bisa ya. Oke, silakan diisi, kemudian klik selanjutnya, dan teman-teman nanti ada proses pengecekan data ya. Ini silakan ditunggu saja ya. Kemudian teman-teman juga untuk meningkatkan limit, teman-teman bisa tambahkan isian data. Tinggal klik ini ya, informasi pekerjaan, kemudian kartu karyawan, dan juga slip gaji. Ini untuk meningkatkan limit, tetapi ini memang tidak wajib. Yang mau silahkan, yang tidak juga bisa di skip ya. Dan kemudian di contoh simulasi ini ya, di sini muncul limitnya 7,2 juta ya. Kemudian tenornya sampai dengan 180 hari. Nah, teman-teman
nanti ini bisa upgrade limit ya, klik upgrade limit kemudian tambahkan data-data yang dibutuhkan untuk menaikkan limitnya ya. Oke, teman-teman juga saya sarankan untuk selalu bijak dalam mengajukan pinjaman ya. Perhatikan nanti untuk biayanya, kemudian untuk adminnya, bunganya, pastikan teman-teman mampu untuk membayar. Kalau tidak mampu untuk membayar juga silahkan, jangan dipakai pinjaman ini, di skip saja ya. Tapi kalau memang teman-teman butuh untuk hal yang darurat ataupun hal yang produktif boleh ya. Tapi untuk yang hambur-hambur untuk kesenangan sesaat, sebaiknya jangan digunakan pinjaman-pinjaman seperti ini agar tidak merepotkan kita di kemudian hari ya. Oke, contohnya seperti ini ya, misalkan mau dicairkan semua, kemudian pilih periodenya ya, dan kemudian masukkan nomor rekeningnya, dan setelah itu teman-teman silahkan isi semuanya sampai ke bawah ya, alasan ataupun tujuan pinjaman juga silahkan diisi ya. Silahkan diisi semua, kemudian nanti ada konfirmasi ya, dan di sini teman-teman silahkan perhatikan lagi untuk biaya admin dan juga bunganya ya, teman-teman harus bijak ya, jangan sampai nekat-nekatan ya. Tidak disarankan untuk mengambil pinjaman hanya untuk hal yang tidak penting ya. Oke, kalau teman-teman semuanya sudah berhasil, langsung klik konfirmasi dan kemudian setelah itu masukkan kata sandi yang dibuat di awal tadi ya. Silahkan dimasukkan, kemudian nanti ada notifikasi seperti ini ya. Dalam proses pencairan, kami akan mengirimkan peringatan SMS 1 kali 24 jam, tapi biasanya tidak sampai 1 hari sih. Silahkan cek saja berkala di rekening ataupun di aplikasi ini biasanya langsung masuk ke rekening ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Dana Rupiah ini ya. Yang masih bingung boleh silakan diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Termasuk teman-teman mungkin ada yang ingin sharing ya, mungkin apa ya, selalu gagal minjem di sini ataupun mungkin pernah berhasil berkali-kali ya, ataupun ingin menasihati yang lain jangan melakukan pinjaman online atau apapun ya, silakan tulis saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.